Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan lagi yang kita akan baca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat 11, dan nanti dilanjutkan dengan bagian yang kedua di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Kita baca dulu yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 mulai. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ya, bagian kedua yang kita akan melanjutkannya di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga, pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya, sampai demikian bagian pembacaan kita, firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 4. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan masuk di dalam sebuah tema bagian daripada firman Tuhan di hari ini, yang kita akan mau melihat bagaimana Tuhan menyatakan
semua kebenaran firman-Nya bagi kita. Jadi tema hari ini kita akan melihat bahwa tentang karakter iman Kristen. Saudaraku, di dunia ini kita diperhadapkan dengan dua paradigma, ya, atau katakanlah kita menghadapi dua paradigma atau cara berpikir atau cara pandang yang kita selalu dengar dan kita bisa lihat dengan jelas. Paradigma atau cara pandang yang pertama yang kita selalu mendengar orang berkata bahwa manusia harus bersenang-senang. Ya, kalau kita memperhatikan cara yang pertama ini atau paradigma yang pertama ini yang kita tahu ini muncul dari sebuah filsafat, ya, sebuah filsafat yang filsafat modern, ya boleh kata demikian, yang di situ filsafat ini dikenal dengan hedonisme. Ya, pada saat era manusia memasuki era modern, ya, dengan kata lain begitu banyak kemajuan-kemajuan manusia, upaya manusia mengembangkan, ya, harkat manusia di bumi ini agar manusia itu keluar dari sebuah kesengsaraan atau penderitaan kemiskinan di muka bumi. Ya, di sini muncul sebuah filsafat atau cara pandang manusia duniawi tentang kehidupan manusia, bahwa manusia harus memasuki era yang disebut era bersenang-senang atau seringkali dikenal dengan hedonisme. Ya, ini salah satu paradigma yang muncul mulai ketika era modernisasi atau era industri mulai menguasai atau merajai dunia ini, sehingga benar-benar terwujud bagaimana manusia bisa keluar dari kemiskinan. Ya, ini salah satu fakta bahwa di dunia ini manusia mampu membawa peradaban manusia ini keluar dari kesengsaraan penderitaan yang disebut kemiskinan itu, sehingga muncul kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi dan kesejahteraan manusia. Dan ini akhirnya menciptakan sekali lagi suatu cara pandang yang membuat manusia seolah-olah cara pandang ini seolah-olah benar, atau cara pandang ini seolah-olah tidak boleh dihancurkan atau dikesampingkan atau tidak dipakai dalam kehidupan manusia atau teristimewa peradaban manusia di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan bagaimana cita-cita manusia di dalam membangun peradaban manusia di muka bumi, tentunya ketika filsafat hedonisme ini muncul, manusia begitu bergembira, katakanlah mengalami euforia atau kesukaan yang mereka alami karena mereka telah benar-benar masuk ke dalam satu era yang disebut era kemakmuran atau kemajuan kehidupan manusia secara ekonomi. Nah, jadi kita melihat bagaimana ini menghiasi pikiran-pikiran manusia. Ini cara pandang pertama yang kita lihat. Sampai hari ini kita tentu sudah menyaksikan dengan mata kita, bahkan merasakan dengan indera kita, indera rasa, bahkan melihat dengan mata kita bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban manusia yang memang betul-betul menekankan tentang manusia harus bersenang-senang di dunia ini. Ya, itu paradigma pertama. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkali bahwa bersenang-senang itu harus ditolak, atau bersenang-senang itu adalah sesuatu yang tidak berguna, atau bersenang-senang itu seolah-olah itu tidak boleh dirasakan oleh manusia. Jadi bersenang-senang itu adalah memang bagian daripada hakikat hidup di bumi ini setelah manusia berhasil memecahkan permasalahan-permasalahan hidup di dunia ini
yang salah satunya adalah ketertinggalan manusia atau keterbelakangan manusia dari kondisi-kondisi yang ada di alam ini. Yang salah satunya kalau kita melihat bagaimana memajukan sumber daya hidup manusia, sumber daya alam ini agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hal-hal ini karena manusia mampu mengolahnya dan manusia bisa bersenang-senang. Itu tidak salah, saudara-saudara. Manusia menikmati hasil jerih payahnya, itu tidak salah. Tetapi yang menjadi kesalahan adalah kalau hanya menegaskan atau menekankan bahwa hanya bersenang-senang menjadi moto utama hidup manusia di bumi. Tidak ada yang lain. Atau tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan bersenang-senang itu yang harus hadir di bumi ini, atau di tengah hidup manusia, atau di tengah peradaban manusia. Nah, inilah yang menjadi sebuah pertentangan yang harus kita tampilkan. Bahwa di dunia ini tidak semua pandangan hidup atau paradigma manusia tentang hidup ini hanya bersenang-senang. Tetapi sesungguhnya ada sisi lain yang kita harus mengerti sebagai orang Kristen. Inilah yang ditampilkan oleh Alkitab, oleh firman Allah, bahwa penderitaan atau kesengsaraan merupakan salah satu paradigma Allah yang Allah tampilkan kepada orang percaya, bahwa penderitaan atau kesusahan itu adalah harus diterima atau tidak boleh ditolak oleh orang-orang percaya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana penderitaan itu yang harus kita kelola, yang harus kita mengerti supaya kita tidak menjadi manusia yang asing di bumi ini. Dengan kata lain bahwa kalau penderitaan itu ada, bukan berarti bahwa kesenangan itu ditolak. Tetapi ketika penderitaan itu datang, kesusahan itu datang, kita terima dia. Ya, tidak boleh ditolak. Inilah konsep yang harus kita tahu dulu. Jadi pertama kita mau melihat, kalau kita mempunyai tema tadi adalah karakter iman Kristen, maka kita lihat di sini karakter iman Kristen itu akan terlihat ketika ada suatu kesusahan atau penderitaan. Saudara, kalau kita mau memperhatikan iman Kristen sendiri karakternya, menurut apa yang ditampilkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama tadi, ayat yang ketiga kita sudah baca, di situ ditampilkan bagaimana Rasul Paulus mengalami kesusahan-kesusahan yang besar dan bersama jemaat Kristus yang juga mengalami hal yang sama. Nanti demikian juga dalam surat 1 Petrus tadi, bagaimana orang-orang Kristen yang ada di perantauan, yang ada di Asia Kecil juga mengalami hal yang sama. Jadi orang-orang di Korintus, di Eropa, dan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang ada di Asia Kecil juga mengalami hal yang sama. Dan ini bagian daripada firman Tuhan yang telah menjadi awal daripada sebelum terjadinya hedonisme. Jadi kalau kita melihat sebelum terjadi atau munculnya peradaban kesejahteraan manusia, ternyata terlebih dahulu kesengsaraan telah lebih dahulu menguasai manusia. Jadi dengan kata lain bahwa kalau memahami atau meneliti atau menyelidiki kondisi-kondisi manusia di bumi ini, maka tentunya kesengsaraan tidak bisa dihapuskan daripada kondisi manusia di muka bumi. Jadi kesengsaraan tetap ada. Walaupun memang telah muncul era baru, munculnya kesejahteraan atau kemakmuran. Namun kita mau memperhatikan di dalam memahami dua paradigma ini, perlu kita benar-benar menjadi orang Kristen yang dewasa. Tanpa iman kita yang dewasa, kita pasti akan menjadi orang yang memilih salah satu atau orang yang menolak salah satu. Nah, ini dalam kondisi ini kita harus bisa melihat mana yang kita kita hadapi. Semua kondisi bisa saja datang bersamaan, ya. Kita sebagai seorang Kristen tentunya di era akhir zaman ini, soal
kemakmuran atau soal kemajuan peradaban manusia sudah tidak asing bagi kita. Kita sudah lihat kemajuan-kemajuan, baik itu teknologi, baik itu bagaimana mengatasi kesukaran, baik sakit penyakit maupun lingkungan, semua telah bisa dikelola dengan baik. Di era modern ini mengenai kemakmuran tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi seringkali menjadi keanehan bagi orang modern bahwa kesusahan itu aneh. Nah, ini sesuatu era yang keterbalikan. Kalau zaman kesusahan dulu, orang untuk bermimpi menjadi makmur atau senang itu memang aneh. Mereka tidak akan mungkin bisa melihat suatu hari mereka akan disebut tertawa atau bersantai atau menikmati hasil jerih payah. Pada era masih ada di dalam manusia dalam kondisi yang belum maju. Jadi tentu kita harus bisa juga menilai kedua zaman ini. Zaman sebelum kemajuan dan zaman kemajuan yang sering kali kita sebut dengan zaman modern. Sedangkan zaman sebelum adanya kemajuan seringkali disebut dengan zaman klasik. Ya. Jadi antara zaman klasik dan zaman modern tentunya ada mempunyai ciri atau karakter. Maka kalau karakter-karakter ini kita tahu, maka kita akan harus bisa memahami ini sebagai pengetahuan kehidupan di dunia ini. Bahwa kesenangan dan kesengsaraan itu adalah dua ciri khas yang kita lihat yang ada di muka bumi. Namun kalau kita masuk ke dalam bagaimana firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara-saudara, kalau kita mau melihat paradigma Tuhan tentang iman Kristen, maka dikatakan di sini iman Kristen itu tidak bisa dilepaskan daripada apa yang disebut kesusahan atau kesengsaraan. Mari kita memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang pertama tadi dikatakan di dalam ayat yang kita lihat 2 Korintus, bukan 1 Korintus, 2 Korintus, sekali lagi ulangi 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Nah, ini bahwa penderitaan itu sudah diperkenalkan. Ya, Allah mengizinkan sebuah penderitaan, ya, untuk itu terjadi melanda orang-orang percaya kepada Kristus, jemaat-jemaat Tuhan. Ya, dalam era ini memang era di mana rasul-rasul hidup ini, era penderitaan menjadi warna utama di dalam kehidupan iman Kristen. Jadi kalau kita hadir di mana-mana di belahan bumi di mana Kristen itu mulai bertumbuh, di situ selalu ada penderitaan atau penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Dan itulah eranya memang gereja permulaan bertumbuh. Namun kita mau memperhatikan bahwa firman Tuhan ini tetap berlaku di sepanjang era gereja sampai akhir zaman, bahwa kekristenan dan Injil Tuhan tidak selalu diterima dengan mulus oleh manusia, dan manusia yang tidak menginginkan Injil Allah memerintah dalam dirinya pasti akan menolaknya. Dan itulah sebuah dampak-dampak, akibat-akibat dari semuanya itu. Jadi saudara-saudaraku, dengan melihat ini, bahwa ini telah menjadi karakter iman Kristen. Jadi kalau saudara-saudara memperhatikan bagaimana kondisi kalau seseorang masuk Kristen, kita tidak pernah mendengar ada berita bahwa ketika seseorang masuk Kristen, dia diberi salaman, dia diberi pujian, dia diberi penghargaan, dia diberi uang, dan dia mendapat tempat penghormatan. Ketika seseorang menjadi seorang Kristen, itu dia tidak mendapatkan dari siapapun. Dia tidak mendapatkan satu rupiah pun dari orang lain, baik dari sesama orang Kristen, terlebih terhadap orang yang non-Kristen. Tidak akan datang ada orang membawa kado, selamat Anda telah menjadi seorang Kristen, ini hadiah bagi Anda. Kalau Anda menjadi seorang yang berulang tahun, mungkin kado datang setiap dari
kenalan Anda, ini selamat ulang tahun karena Anda berulang tahun hari ini. Lain halnya, kalau ada orang lain yang melakukan kejahatan dan dosa, bisa saja ada orang menyambut dia. Selamat, Anda telah sukses melakukan sebuah kejahatan, rencana kejahatan, dan telah sukses merampok uang di bank. Dosa bisa dipuji oleh manusia. Tetapi ketika Anda masuk Kristen, tidak ada seorang pun memuji Anda. Tetapi bisa saja ada olokan, bisa saja ada sinis dan sindiran, bisa saja juga ada tekanan, bisa lebih daripada itu ada kebencian. Ini fakta-fakta. Dan inilah yang kita mau melihat, ini adalah karakter iman Kristen. Ketika seseorang masuk dalam dunia iman Kristen, dia tidak akan mendapat apa-apa dari manusia. Upah tidak ada. Dan kalau kita memperhatikan, ini adalah sebuah warna kehendak Allah, paradigma Allah terhadap iman Kristen, bahwa manusia kalau masuk Kristen, masuk dalam dunia Kristen, ini yang dia akan hadapi. Bukan bersenang-senang, bukan dia akan mendapat sebuah posisi jabatan, bahkan bisa saja dia bukan dapat sebuah sehelai pakaian yang satu setel untuk dia bisa bersenang-senang. Tidak, saudara-saudara. Jadi ini ada sebuah perbedaan antara paradigma dunia dengan paradigma Kristen. Paradigma dunia ini selalu memberi moto kepada kehidupan manusia bahwa apa yang kamu kerjakan pasti akan hasilnya adalah bersenang-senang. Jadi capailah apa itu yang bersenang-senang, supaya kamu bisa tertawa dan bersorak-sorak dengan hasil kerjaanmu. Nah, seringkali saudara-saudara, kalau kita membandingkan ini, maka pikiran manusia seringkali terarah kepada sebuah pekerjaan yang diselimuti oleh dosa. Ini boleh dikatakan dia merampok, mencuri, membunuh. Karena demi hasil yang dia inginkan ialah bersenang-senang. Nah, ini saudara kita pahami bahwa konsep hedonisme ini ya telah terjerumus ke dalam sebuah kejahatan manusia di muka bumi demi mencapai sebuah konsep yang dikatakan bersenang-senang. Nah, jadi kalau kita di dunia ini sebagai seorang Kristen, kita harus bisa menyaring mana yang perlu kita gunakan. Ada batasan. Bersenang-senang di dalam antara konsep atau paradigma hedonisme dan konsep bersenang-senang di dalam kekristenan adalah dua hal yang berbeda. Bersenang-senang dalam konsep iman Kristen itu yang seringkali disebutkan dengan bersukacita. Bersukacita boleh tertawa. Di dalam iman Kristen kita boleh tertawa sambil bersukacita memuji Tuhan karena anugerah penghiburan dari Kristus. Nah, di sini kita benar-benar bisa menampilkan bahwa hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Jadi kita memakai firman Tuhan sebagai dasar atau paradigma kita melakukan kehidupan di dunia ini. Kembali kita mau melihat bahwa apa yang dimaksudkan dengan Rasul Paulus bahwa yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Segala penderitaan. Saudara, Paulus mempunyai pengalaman penderitaan di dalam imannya kepada Kristus. Ketika dia menjadi Rasul Kristus, dalam masa hidupnya sebagai seorang Rasul, dia dikatakan dia kenyang dengan penderitaan. Dan kalau dikatakan segala penderitaan, dalam catatan surat-suratnya dikatakan bahwa Paulus seringkali mengalami disebut siksaan atau penindasan atau penganiayaan atau kesesakan dan beban, bahkan kesukaran. Semuanya ini apa? Semua ini dihubungkan dengan Injil Kristus. Nah, dalam pengertian bahasa Yunani, dalam segala kesusahan itu dipakai kata klipsis. Nah, klipsis ini itu adalah sebuah gambaran bahwa penderitaan itu begitu dalam. Di situ ada kesukaran,
di situ ada siksaan, di situ ada penindasan, di situ ada beban, di situ ada kesusahan. Hal-hal yang terlihat ini itu karena Rasul Paulus membela pekerjaan Tuhan, imannya dia di dalam Kristus dan di dalam memberitakan Injil. Ini dia dapatkan. Bukan dia mendapatkan upah. Dia tidak mendapatkan apa yang ditemui oleh orang-orang dunia, yaitu kesenangan, bersenang-senang. Orang dunia dalam berupaya bekerja, ujung-ujungnya adalah bersenang-senang. Tetapi Rasul Paulus, dia bekerja bersusah payah, tapi ujung-ujungnya dia katakan dia mengalami kesusahan yang begitu dalam. Saudara, ini karakter iman Kristen. Kalau kita menjadi seorang iman Kristen, kita harus pahami bahwa ujung dari iman Kristen bukanlah bersenang-senang, tetapi apa? Kesusahan. Apa maksudnya? Apakah iman Kristen tidak boleh bersenang-senang? Tidak. Tetap bisa bersenang-senang. Tetapi warna utama iman Kristen adalah kesusahan. Tetapi nanti dikatakan di dalam kesusahan itu Allah yang menghibur. Peranan Allah menghibur. Ayat 3 dulu kita mau melihat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi yang menghibur kita adalah Allah, saudara-saudara. Jadi penghiburan kita tidak bisa mencari sendirinya. Kalau kita banyak orang mau mencari penghiburan, maka dengan kekuatan manusia, maka kita akan lari kepada hedonisme. Kalau hedonisme, orang akan berpesta pora lebih utama. Orang lebih banyak berkumpul berpesta pora, makan, minum, sampai mabuk. Itu adalah kegiatan utama hedonisme. Nah, itu untuk mendapat penghiburan. Jadi di sini sesungguhnya berbeda. Penghiburan yang ada di dalam iman Kristen itu bersumber dari Allah di surga, yang memberikan hati jiwa sukacita, bisa bersenang-senang, merasa bahagia. Ya, ini iman Kristen karakternya. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kemudian ditolak dan bahkan mendapatkan efek sampingnya, yaitu penghinaan dan penghukuman, bahkan penyiksaan, maka itu tidak perlu ditolak. Itu tidak bisa dikatakan tidak benar. Hal itu terjadi, itu menjadi warna atau menghiasi karakter iman Kristen. Nah, jadi kita boleh menghindar, tetapi itu bukan upaya kita. Terjadinya kita terlepas dari penderitaan itu karena pertolongan Allah memberikan kita kekuatan, sehingga dengan kekuatan itu meniadakan penderitaan. Ya, jadi penderitaan itu ada, tetapi tidak membuat kita merasa menderita, saudara. Menurut manusia, ukuran nalar manusia itu sebuah penderitaan. Tetapi ketika menjalani dalam iman Kristen, itu tidak mengalami penderitaan. Di situ malah sukacita Tuhan yang nyata. Di dalam menjalani pekerjaan berat, di dalam penolakan, tidak ada sebuah air mata, tetapi tetap sukacita. Itu adalah karakter iman Kristen. Jadi kita harus pahami betul bahwa iman Kristen memang dia lebih tepat posisinya berada dalam kondisi di mana manusia menolak dia, atau manusia yang terus berdosa, yang tidak mengizinkan kebenaran hadir, itu yang menolak iman Kristen. Tetapi orang yang mencintai keselamatan akan mencintai iman Kristen. Ini yang harus kita ketahui. Jadi di dunia ini, kalau hal terjadi penolakan terhadap Injil Kristus dan iman kepada Kristus, itu adalah wajar, itu adalah benar, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing. Harus mengucap syukur dan tetap berdoa. Saudara, ini yang kita lihat bagaimana apa yang kita ketahui tentang paradigma iman Kristen dan karakternya. Lalu kita mau melihat di dalam 1 Petrus pasal dikatakan pasal yang ketiga, pasal yang pertama tadi ayat ketiga dikatakan begini. 1 Petrus 3 ayatnya yang
ketiga mulai dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, ini bagian yang kita lihat yang dialami di dalam iman Kristen, bahwa pencobaan, yaitu penderitaan yang membuat orang berduka cita, orang Kristen berduka cita, itu hanya sementara, dan itu akan digantikan dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada di surga, yang tidak dapat layu dan cemar. Di sana sudah disediakan bagi kamu, orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Nah, jadi ini saudara, jadi kita memandang bahwa iman Kristen ini bukan titik akhirnya di bumi ini, tetapi di surga, yang di sana dikatakan kemuliaan Allah besar dan kebahagiaan yang memenuhi hidup kita. Ya, itulah yang menjadi ukuran dan karakter kita di dalam kita menjalani iman Kristen. Nah, jadi kalau kita melihat paradigma ini, maka paradigma yang paling kita harus terima adalah yang dari Allah, yang menetapkan bahwa iman Kristen yang kita jalani ini pasti diiringi, dihiasi dengan kesusahan-kesusahan, penderitaan karena nama Kristus Yesus. Saudara-saudara, berbahagialah, kata firman Tuhan. Kata Rasul Petrus, berbahagialah kamu kalau kamu memang diperlakukan seperti itu. Kalau kamu dianiaya, diolok atau dihina, bahkan ditolak sekalipun, masih banyak penderitaan. Tapi dikatakan berbahagialah. Nah, ini saudara, kita harus mengerti ini. Dan tidak perlu ada pertanyaan bahwa kenapa saya harus mengalami ini ketika saya percaya Kristus. Itu bukan semua harus dipertanyakan. Itu menjadi hal benar. Itu yang harus menjadi hukum rumus yang kita harus tahu. Tidak perlu dijawab, itu bukan sebuah pertanyaan. Ya, jadi kalau masih ada orang Kristen bertanya, aduh kenapa ya berbeda ya, dulu waktu aku belum Kristen aku senang-senang aja, aku punya teman banyak, aku disenangi banyak orang, punya tempat-tempat yang menyenangkan di dunia ini. Tetapi ketika percaya Kristus, saya dijauhi dan saya tidak pernah dihubungi. Bahkan tempat saya untuk mengunjungi tempat-tempat yang dulu menyenangkan, sekarang tertutup bagi saya dan tidak memberikan saya damai sejahtera ketika saya mengunjungi lagi tempat itu. Nah, ini berarti sebuah perbedaan. Jadi iman Kristen memang benar-benar berbeda daripada yang lain yang ada di dunia ini. Maka saudara perhatikan baik-baik. Jadi sebenarnya kalau kita memahami firman Tuhan secara luas, tidak ada sebuah pertanyaan yang harus kita pertanyakan mengenai iman yang kita jalani ini. Ya, jadi kita sendiri akan menyadari, oh ini menjadi karakter, harus bisa diterima dan menjadi sebuah didikan. Dikatakan itu akan menjadi sebuah pembentukan yang kita akan hadapi. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 dikatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ini berbahagia. Ini sebagai seolah-olah ini sebagai sebuah batu ujian. Nah, jadi saudara, di dalam memahami kedalaman keluasan iman Kristen, kita harus sampai kepada titik apa yang disebut penderitaan. Nah, penderitaan ini akan menghasilkan kebahagiaan. Dan tentunya penderitaan yang dimaksud di sini bukanlah sakit penyakit. Berbeda saudara, penderitaan yang disebabkan oleh penyakit itu karena dosa.
Sedangkan penderitaan karena kita percaya kepada Kristus itu bukan berupa penyakit, tetapi ada berupa sebuah penolakan atau sebuah penindasan atau sebuah tidak kita mendapat upah di dalam iman kepada Kristus. Di dunia ini manusia tidak memberikan kepada kita sebuah penghargaan, ya. Jadi ini yang kita harus lihat, sehingga kita kalau melihat iman Kristen, jangan takut kalau melihat ada sebuah penyiksaan atau penolakan terhadap saudara. Berbahagialah. Jadi itu harus yang ada muncul. Berbahagia, bersuka cita. Jadi ini yang harus dimengerti. Jadi kebahagiaan ini berbeda dengan orang mencari kebahagiaan bersenang-senang yang dilakukan oleh orang-orang modern, kaum hedonisme yang seperti itu. Jadi di sini menjadi kita memahami, mengerti dengan serius bahwa iman Kristen seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat ada orang, boleh kata mau mencampur adukan, ya menghindar daripada sebuah penganiayaan atau katakanlah apa yang disebut penolakan terhadap saudara ketika saudara percaya kepada Kristus, lalu saudara mau menghindari atau saudara memilih tetap kompromi dengan orang-orang yang membenci saudara dan kemudian mengalah, lalu kemudian tetap di dalam dunia hedonisme, tetapi satu sisi saudara masih tetap katakan, ya saya masih punya identitas Kristen. Ini tidak bisa, saudara-saudara. Kita tidak bisa ada dalam dua posisi yang memang tidak bisa bertemu. Yang satu hedonisme, tapi yang satu sisi kita masih mengaku diri sebagai seorang Kristen. Kekristenan tidak memberikan warna hedonisme di dalam diri identitas seseorang Kristen. Dia selalu warna yang selalu ditampilkan adalah dia ditolak oleh dunia ini, oleh orang-orang yang masih mencintai dosa. Jadi kalau sudah Kristen tapi masih senang dengan hedonisme, misalkan kawin cerai, pesta pora, itu bagian dari hedonisme. Perceraian itu hedonisme, itu yang dikembangkan oleh hedonisme. Bahkan poligami, bahkan juga poliandri, istilah-istilah itu ada baru yang dikatakan lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Itu hal-hal itu bagian daripada hedonisme, bersenang-senang. Jadi memang kalau kita mau berpendirian, kalau kita sudah Kristen, iya pasti kita tidak akan dengan orang-orang hedonisme yang poligami dan poliandri. Ya, ini tentunya menjadi pengertian kita, sehingga ketika kita mengerti iman Kristen, maka kita akan bisa berpendirian, iya saya tidak akan ke sana, saya akan di dalam dunia iman Kristen, inilah yang akan saya alami, ditolak dan tidak mempunyai sahabat-sahabat yang ada di hedonisme. Kita mempunyai sahabat banyak di dalam iman Kristen. Di dunia ini kita mempunyai sukacita sendiri yang Tuhan berikan. Jadi kebahagiaan itu tetap ada, tapi warnanya sendiri dari surga. Saudara kekasih, ini yang harus kita pahami, bahwa kebahagiaan yang kita rindukan itu kita dapatkan dari Tuhan di surga. Lalu kita mau melihat bagaimana dampak atau manfaat daripada kesusahan, saudara. Kesusahan atau penderitaan itu mempunyai manfaat. Manfaatnya apa? Kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-6 daripada dikatakan di dalam 1 Petrus tadi. Ayat yang ke-6 dikatakan pasal yang keempat ya. Pasal yang pertama, maksudnya pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita lihat di 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-6 itu yang lebih jelas bagaimana manfaat daripada kesusahan.
2 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan begini, pasal 1 ayat yang ke-6 maksudnya. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jadi manfaat daripada penderitaan seorang Kristen itu mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Saudara, ini manfaat. Jadi orang lain bisa memperoleh kesempatan untuk diselamatkan, melihat anugerah pengampunan Tuhan atas dosa-dosa mereka melalui penderitaan yang kita jalani. Yang kedua, dikatakan juga itu mempunyai manfaat adalah supaya kami itu jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi pada Allah. Ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Ini saudara. Jadi manfaat daripada sebuah penderitaan atau kesusahan yang kita alami, yaitu supaya kita ini jangan berharap atau menaruh percaya pada diri sendiri, tapi percaya kepada Allah. Nah, ini manfaat. Jadi kalau kita sudah tahu manfaat daripada penderitaan, maka tidak perlu dihindari atau ditolak. Atau bahkan berdoa, ya Tuhan, saya tidak mau penderitaan ini datang kepadaku. Saya ingin mau Tuhan saja membebaskan saya dari penderitaan. Saudara-saudara, kalau doa seperti begini, tentunya Tuhan tidak akan menjawab. Karena soal kita tidak mau dididik, atau kita tidak mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi belajar menderita. Dan kita tahu ada manfaatnya. Kalau kita ingin mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat agar orang lain diselamatkan, maka kita harus bisa menerima kalau ada penderitaan itu datang. Ya, jadi tentunya kalau kita memang manusia itu kepinginnya mau senang-senang saja. Tetapi sadar bahwa di dalam iman Kristen tidak menyediakan 100% atau seluruhnya hidup kita hanya bersenang-senang. Ada masanya pencobaan, penderitaan, penganiayaan. Lalu baru nanti muncul kebahagiaan. Dan ini saudara-saudara, pemahaman iman Kristen kita harus meletakkan pada porsinya yang benar. Jangan kita menafsirkan iman Kristen berdasarkan konsep duniawi, modernisme ini tentang bersenang-senang, berfoya-foya. Iman Kristen tidak menyediakan fasilitas untuk berfoya-foya, tetapi selalu ada di dalam menantikan kedatangan Kristus, merendahkan hati dan siap menerima penderitaan yang akan menimpa setiap orang percaya di dunia ini, yang sumbernya tentunya dari orang-orang yang senang berbuat dosa. Ini saudara yang terkasih, di dalam kita memahami karakter iman Kristen ini, tentunya kita akan semakin melihat bahwa iman Kristen harus memang seperti itu dan tidak menjadi sesuatu yang asing bagi kita kalau melihat hal itu terjadi. Jadi ini menjadi pengetahuan kita dan kita harus jalani itu dengan benar, dan tentunya kita akan melihat bahwa berkat Tuhan, pekerjaan Tuhan, keselamatan bagi banyak orang itu akan terjadi dan Allah dimuliakan. Biarlah kita menjadi seorang yang pengikut Kristus, yang memiliki iman dalam Kristus Yesus, itu diletakkan di dalam tempat yang benar di dunia ini, sehingga kita akan melihat hidup kita semakin hari melihat kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.